Halo Pak Greg dan teman-teman, perkenalkan sebelumnya saya Markus Fredrik Raharja, NIM 21L10073. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas pendidikan agama melalui video ini. Tapi sebelum menjawab, akan saya mulai dengan doa. Ya Tuhan, berkatilah agar video yang akan saya sampaikan ini dapat berguna bagi orang yang melihatnya, dan jawaban saya ini bisa benar dan tepat seperti yang diharapkan oleh dosen saya. Bimbinglah saya Tuhan, amin. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang membuat manusia pada umumnya tidak bersukacita. Alasan dari mengapa manusia tidak bersukacita itu karena tidak bersyukur akan sesuatu yang telah ia punya. Karena manusia ini dasarnya makhluk yang diciptakan memiliki ego, dan bila manusia ini menuruti egonya terus, maka akan terjadi hal seperti ini. Ya, seperti manusia yang tidak bersyukur dan tidak bersukacita. Karena egonya ingin selalu membuatnya ingin punya yang lebih dari yang dimilikinya sekarang. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa makna dari sukacita kosmoteandrik? Sukacita kosmoteandrik bisa disebut juga dengan sukacita semu. Dikarenakan sukacita semu itu hanya memandang apa yang dimilikinya sekarang, tidak sesuai dengan hubungannya dengan Tuhan. Jadi seperti melihat sukacita yang ada di dunia saja gitu, tidak juga menuruti dari ajaran-ajaran Tuhan. Maka dari itu manusia ini tidak dapat bersyukur, dan sukacitanya itu hanya ada di dunia saja, tidak berhubungan dengan kehidupan setelah kematian gitu, dan pada iman juga. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia hidup di dunia? Manusia hidup di dunia ini untuk menjalankan tujuan Tuhan. Jadi tujuan manusia diciptakan itu untuk menjadi rekan kerja dari Allah Bapa sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa manusia ini diciptakan spesial, tidak seperti ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ini ditunjukkan dari Tuhan yang menciptakan manusia pada hari ke-6, yaitu Tuhan turun langsung dan menciptakan manusia itu seperti citranya. Dan manusia diberi hati dan nalar juga yang membedakan dari makhluk hidup yang lainnya. Ini bisa ditunjukkan juga dari Kejadian 1 ayat 27 yang berbunyi, hanya manusialah yang diciptakan Allah untuk dapat memenuhi kepuasan dan kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan untuk berelasi dan saling melengkapi dalam kasih. Maka tujuan dari manusia hidup itu sebenarnya karena Tuhan ini ingin memakai manusia sebagai alatnya untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan gitu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana manusia bisa bersukacita secara sempurna? Manusia bersukacita secara sempurna itu ya hubungannya dengan ajaran Tuhan juga. Seperti Tuhan yang selalu mengajari hukum kasih, supaya manusia ini selalu bersyukur akan apa yang ia miliki. Dan juga hukum kasih mengajarkan manusia untuk memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, sehingga tidak terjadi dendam yang berketerusan gitu. Inilah sebabnya mengapa manusia harus bersukacita dan mensyukuri apa yang ia punya. Gitu jawaban saya untuk soal kali ini. Saya akan tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah membimbing saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga apa yang saya sampaikan benar adanya dan tidak salah, dan juga dapat berguna bagi orang yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.